Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru ya Bapak Ibu ya seputar P3K 2024 yang sudah ini tahap 1 sudah mulai jadwal tes ya sampai 13 Desember. Untuk tahap 2 ini sudah mulai pendaftaran. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini video kedua di channel Kak Furkon ya. Di hari ini 5 Desember 2024 part 2 ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar terbaru yang menarik ya dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Kamis 5 Desember ke hari ini ya 741 tadi. Perkiraan sisa formasi P3K 2024 tahap 1 untuk honorer non database BKN dan lulusan PPG. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk yang tahap 1 itu memang sudah jadwalnya tes ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tahap 1 itu memang ini jadwalnya adalah tes kompetensi ya kan. Tetapi untuk yang tahap 2 itu baru mulai pendaftaran ya kan. Memang dibuat seperti itu Bapak Ibu ya. Pendaftarannya sampai kapan Kak? Pendaftarannya sampai 31 Desember 2024. Jadi masih lama ya menyiapkan dokumen-dokumennya. Dan nanti untuk teman-teman yang bisa ya kan atau bisa mendaftar di tahap 2 itu tidak semua honorer ya Bapak Ibu ya. Ada syarat-syarat khususnya termasuk di sini ada lulusan PPG dan non database BKN atau teman-teman yang sudah honor di instansi negeri minimal 2 tahun itu insya Allah bisa mendaftar di PPK tahap 2 ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini Jakarta ya Bapak Ibu ya, jpnn.com Jakarta. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 1 ini sudah memasuki tahap seleksi ya Bapak Ibu ya. Tahap seleksi di mana ini jadwalnya insya Allah 1 sampai akhirnya itu nanti di 13 Desember ya kan. Nanti tergantung Bapak Ibu nanti kebagian tanggal berapa. Yang penting disiapkan saja supaya matang ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti teman-teman bisa menjadi peringkat terbaik atau meraih skor yang tertinggi tentunya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa adapun seleksi P3K 2024 tahap 2 ini masuk tahapan pendaftaran nih yang sudah dibuka 17 November sampai 31 Desember 2024. Diketahui juga formasi P3K 2024 tahap 2 ini disediakan untuk honorer non database BKN yaitu non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Nah ini banyak pertanyaan di channelnya Kak Furkon ya. Lah nanti ini maksudnya TMT atau gimana? Ini tetap ya yang terhitung itu adalah yang di Dapodik Bapak Ibu ya. Ini ngitungnya itu sejak di Dapodik Bapak Ibu ya, di Dapodik. Banyak kasus kemarin di channel Kak Furkon ada yang tanya ya, bapaknya ini atau ibunya ini baru pindah ya kan, dia itu baru pindah dari sekolah swasta ya kan, dari sekolah swasta baru pindah dari sekolah swasta menuju ke negeri pada tahun 2021 katakanlah. Swasta ini ke negeri, jadi guru di instansi negeri, tapi posisinya sebagai honorer. Ini sudah terjadi katakanlah ini pindahnya 2020 kadang kita buat reng-rengan seperti itu ya Pak Bu ya, 2020. Ini sudah pindah nih ke negeri ya kan. Nah, tapi masuk dapodiknya itu nggak langsung, jadi pindah itu kan biasanya nggak langsung dapodik Bapak Ibu ya. Nah ini masuk dapodiknya itu katakanlah di 2023. 2023 ini baru masuk dapodik. Maksudnya ya sebenarnya sudah masuk juga sih. Ini kan katakanlah pindah ya kan atau pergantian instansi itu kan biasanya operator yang ngurusi. Nah ini tetap nggak bisa Bapak Ibu ya. Karena meskipun masuknya itu di 2020 tetapi dapodiknya itu update-nya di 2023. Berarti kan belum 2 tahun. Berarti nggak bisa. Nah ini banyak sekali pertanyaan, tetapi ya dicoba saja. Ya ini sarannya Kak Furkon ya dicoba saja untuk daftar ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tertolak sistem berarti memang aturannya sudah paten. Ini aturan sistemnya itu loh, sudah paten, sudah diatur dari pusat. Nah, tetap dicoba aja untuk daftar Bapak Ibu ya. Siapa tahu berhasil karena memang kepindahannya itu di 2021 tapi masuk dapodiknya atau update dapodiknya itu di 2023. Jadi hitungannya di 2023 Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, lanjut di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini ada lowongan PPPK 2024. Ini tahap 2 juga untuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.
Untuk formasi guru PPWK 2024 tahap 2 yang bisa melamar ialah guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama. Paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Oh ya, ini kita ulas dulu yang PPG. Ini kemarin ada informasi terbaru dari Ibu Prof Nono ya, Bapak Ibu. Yang bisa daftar PPWK tahap 2 itu yang PPG apa sih ya? PPG apa? Nah ini PPG, ini yang disebutkan adalah PPG prajabatan ya Bapak Ibu ya. Untuk dalam jabatan itu tidak disinggung oleh beliau ya kan. Di sini karena ini yang PPG lulusan 2022 itu ada istilah prajabatan mandiri. Nah, teman-teman untuk yang berasal prajab tapi bukan naungan pemerintah, dia itu katakanlah daftar mandiri. Jadi tidak termasuk piloting ya kan. Ini termasuk ini mandiri. Jadi istilahnya daftar sendiri, tidak dibiayai pemerintah. Ini kan belum bisa daftar untuk PPPK. Lah ini diberi kesempatan oleh Prof Nono. Tetapi untuk teman-teman yang sudah mengajar di instansi swasta ini wajib menyertakan surat keterangan dari yayasan agar bahkan pernyataan ya kan kalau diterima itu bisa meninggalkan itu tadi istilahnya ya surat resign lah istilahnya, tapi belum tentu keterima seperti itu Bapak Ibu. Itu dilemanya kalau ngajar di swasta seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ya memang pilihan ya kan, hidup adalah pilihan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dikutip dari Sistem Resmi Kemendikbud, lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbud Ristek RI. Tapi ini dipersempit ya Bapak Ibu ya, jadi tidak semua. Karena PPG itu luas sekali ya, ada prajab, ada daljab. Nah, ini secara khusus. Teman-teman bisa nanti video selanjutnya mungkin Kak Purwon bakalan bahas ya tentang PPG yang bisa daftar di PPPK tahap 2 seperti itu. Kemudian lanjut, di sini mengacu jadwal awal ya kan. Jadwal sudah ditetapkan Panselnas CASN, pengumuman hasil kelulusan itu 24 sampai 31 Desember 2024. Jadi cepat banget ya untuk tahap 1 ya. Tapi biasanya molor Bapak Ibu ya, seperti itu. Adapun pendaftaran P3K 2024 mulai 2 sampai 17 November hingga 31 Desember. Jadi, para pelamar PPK 2024 tahap 2 ini baru bisa melihat jumlah formasi yang akan diperebutkan setelah ada pengumuman kelulusan tahap 1. Ini perlu dicermati Bapak Ibu ya. Jumlah formasi itu dilihat sisa ya kan, kita kan kalau tahap 2 itu sisa yang tidak terisi di tahap 1 itu diperebutkan di tahap 2. Jadi mainnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Di sini bisa dibilang pelamar PPPK tahap 2 itu berebut sisa formasi tahap 1 untuk memperkirakan jumlah formasi yang ada secara umum di tahap 1. Misal, di pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, di sini mendapatkan kuota 2.500 untuk tahap 1 ya. Ternyata untuk tahap 1 yang terisi itu hanya 1.800. Lah, ini sisanya itu diperebutkan di tahap 2. Untuk mekanisme seleksinya itu sama Bapak Ibu ya, menggunakan CAT seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Purwon ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi tes P3K. Salam semangat terus dari Kak Purwon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.